Biar hari ini Tuhan kita sama-sama mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Biar ibadah kita hari ini bukan sekedar ibadah yang biasa, bukan sekedar ibadah yang rutinitas. Walaupun dalam keadaan kami hari ini, dalam keadaan situasi kami yang seperti ini, kami mau percaya bahwa semua rancangan Tuhan pasti baik buat kami. Kami mau percaya, kami mau memilih untuk percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami pasti mendatangkan kebaikan buat kami. Kuasai kami Tuhan hari ini. Di dalam tengah keadaan kami apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, hari kami percaya bahwa apapun yang sedang kami alami hari ini tidak ada satupun yang lepas dari kendali Tuhan, dari kontrol Tuhan yang ajaib. Semua terjadi dengan seizin Tuhan, semua terjadi dengan rencana Tuhan, semua terjadi karena Tuhan punya rancangan yang ajaib buat setiap kami. Hadir buat kami hari Tuhan. Kuasai setiap kami, kuasai setiap telinga kami, hati kami, pikiran kami mendengar firman. Dan biar setiap firman yang kami dengar hari ini jadi firman yang memberi kekuatan buat kami. Ini jadi firman yang mengambil alih hidup kami, yang mengubah keadaan kami. Biar hari ini kami mau perkatakan setiap beban kami, setiap masalah kami, setiap ketakutan kami, setiap pergumulan kami mau cabut dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau letakkan di bawah kaki Kristus yang ajaib. Sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup buat jalan keluar dalam hidup kami. Kau Tuhan yang sanggup buat pertolongan dalam hidup kami. Kau Tuhan yang sanggup buat perkara ajaib terjadi buat kami. Yang tidak ada Tuhan jadikan ada, yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin karena kuasa-Mu yang ajaib buat kami. Kami tahu bahwa hari ini saat kami rayakan kebangkitan Yesus, kebangkitan-Mu Tuhan, kami punya pengharapan yang baru dengan Tuhan. Kami punya satu harapan bahwa hidup ini bukan sekedar berjalan biasa, bukan sekedar dijalani lalu mati dan hilang lenyap, tapi kami tahu ada kehidupan kekal yang menanti kami, ada reward, ada upah yang besar yang sedang menanti kami di kehidupan yang mendatang. Kuasai kami Tuhan, bicara buat kami hari ini. Kuasai hamba-Mu menyampaikan firman. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan ilahi dari hati Tuhan. Ratakan hati-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan buat setiap kami. Dan kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, kami siap dengar firman-Mu, kami siap ditegur, diajar dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua percaya, katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini saya percaya kita dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Jadi hari ini ayo mulai bersukacita, mulai belajar untuk mengeluarkan hati yang gembira di dalam hidup kita. Sukacita itu bukan keadaan yang dipengaruhi oleh orang lain. Oh, karena kita dapat duit, dapat berkat, lalu kita bisa sukacita. Bukan, sukacita start from the inside. Mulainya dari dalam, dari kita. Waktu kita bisa belajar bersyukur, kita mengerti bahwa keadaan kita hari ini dengan seizin Tuhan, dengan segala kebaikan Tuhan, semua yang kita punya hari ini adalah karena Tuhan. Kita bisa bersyukur Bapak Ibu. Mungkin kita sedang kekurangan karena kita nggak kerja ya. Kita semua nggak kerja, berapa minggu ini sudah 3 minggu lebih kita nggak bekerja, kita di rumah terus. Some of us we work from home, tapi yang lain juga nggak bisa bekerja dari rumah. Ya mungkin kita sedang dalam keadaan yang terjepit, tapi percaya bahwa waktu kita masih hidup hari ini, kita masih sehat hari ini, kita masih bisa duduk, masih bisa nafas, masih bisa makan, masih bisa kumpul dengan keluarga. Itu berkat yang terbesar dalam hidup kita. Hari ini saya pengen bacakan buat Anda sebuah ayat firman Tuhan, biar kita sama-sama mengerti kebenaran ini. Saya bacakan buat Anda dari Markus pasal 16 sampai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 ya. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Waktu kita baca kisah ini, saya percaya rasanya kita sudah sering baca kisah ini. Berulang kali kita baca. Setiap tahun
Waktu kita rayakan Paskah, kisah ini juga ditulis. Tapi kadang tanpa sadar, ada bagian-bagian dari ayat ini yang kita hilang, yang kita miss, yang kita nggak sadar. Kita baca, kadang kita baca sambil lewat, sambil lalu, kita nggak sadar kita kehilangan sebuah rahasia besar dalam Alkitab kita. Alkitab menulis, nanti kita akan belajar satu persatu. Tapi waktu kita rayakan Paskah, kita sedang menerima, kita sedang merayakan 3 hal besar dalam hidup kita hari Bapak Ibu. Hal yang pertama, waktu Yesus mati dan bangkit. Ingat, rahasia kita, kunci kita adalah kebangkitan. Kalau cuma mati, ya banyak yang mati. Banyak orang mati dengan cara yang hebat bahkan. Banyak orang mati dengan cara yang mulia bahkan. Tapi hanya ada satu yang mati dan bangkit kembali, Yesus namanya. Waktu dia bangkit kembali, dia berikan kita pengharapan dalam hidup ini. There is hope in the name of Jesus Christ our King. Ada pengharapan buat kita. Perhatikan ayatnya ya. Waktu ayat ketiga dia berkata begini. Mereka ini perempuan-perempuan itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Perhatikan kata-kata ini. Waktu mereka lagi mau jalan, di tengah jalan mereka bingung. Nanti siapa yang akan gulingkan batunya? We have a problem. Kita punya masalah. Ada batu besar, kita mau datang, kita mau lihat Yesus, kita mau lihat jenazah Yesus, kita mau urapi dia, tapi ada penghalang besar. Ada batu raksasa besar. Kalau Anda pernah datang ke Israel, ada tempat yang diperkirakan sebagai kubur Yesus, dan perkiraan lebar pintu dari kubur batu itu dan segala macam, kita bisa memprediksi. Ahli sejarah juga memprediksi, mereka sepakat bahwa kurang lebih kira-kira ya Bapak Ibu, ukuran batu yang ada di depan pintu kubur Yesus, itu diameter itu dari ujung sampai ujung kan bulat ya bentuknya, itu sekitar 2,5 meter. Lebih panjang daripada badan kita, lebih gede. Dan batu ini tebalnya sekitar 30 cm. Jadi kalau Anda punya penggaris di rumah, ya segede itulah, kira-kira seginilah tebalnya batu ini. Dan berat batu ini diperkirakan sekitar 4 ton. Lebih dari 4 ton lah, kurang lebih. Jadi dengan penutup yang begitu besarnya, begitu hebatnya, begitu beratnya, tidak mungkin bagi perempuan-perempuan ini untuk menggulingkannya sendiri. Mereka punya rencana. Oh, kita akan datang ke kubur itu pagi-pagi, kita akan lihat Yesus, lalu kita akan mengurapi dia, kita akan lakukan ini dan itu. Mereka punya rencana, tapi ada problem, ada penghalang di depan mereka. Sometimes dalam hidup ini kita pun sama, Bapak. Kita punya rencana, oh kita akan menikah, kita akan bekerja, kita akan punya rumah, kita akan punya anak, kita akan punya mobil, kita akan lakukan ini, kita akan gitu, kita akan pergi liburan, kita akan pergi ke rumah si A, si B, dan segala macam. All of us have a plan. Tapi nyatanya hari ini semua planning kita gagal. Semua harus stay di rumah. Itu baru sekedar satu masalah sederhana yang kita hadapi hari ini. Dalam hidup ini akan ada banyak kali kejadian-kejadian yang membuat kita kehilangan plan kita. Kita tidak bisa menjalankan apa yang kita rancangkan, yang kita kepingin, karena ada banyak masalah. Hidup ini adalah rangkaian masalah. Ayo suatu hari berkata begini Bapak Ibu. Hidup itu singkat. Hidup manusia itu singkat dan penuh dengan masalah. Jadi kalau hari ini Anda sedang mengalami masalah, Anda mengalami pergumulan, jangan kaget, jangan bingung, jangan lebay, jangan alay, jangan berkata, aduh kok masalah terus ya, aduh kok pusing terus ya. Tenanglah, ada pepatah berkata, badai pasti datang lagi yang lain, sampai kita mati. Jadi kalau lewat satu ya datang lagi yang lain. Lewat yang kedua, datang lagi yang ketiga. Masalah ketiga lewat, datang keempat. Terus sampai selesai waktu kita di dunia, baru kita kehilangan masalah. Jadi kalau Anda punya masalah, kita semua punya masalah. Anda punya problem, saya juga punya problem. Tapi saya beritahu sesuatu bahwa problem kita bukan yang paling berat di dunia ini. Jangan mengasihani diri Anda terlalu berlebihan. Saya juga tidak mengasihani diriku berlebihan. Di luar sana ada banyak orang lain yang jauh lebih susah dari kita, yang jauh lebih menderita dari kita. Kita cuma nggak tahu cerita mereka. Jadi hari ini saya berdoa, Pak Bu, tenanglah hari ini. Jadilah tenang supaya kau bisa berdoa. Sadarlah baik-baik, masalah selalu ada. Tidak peduli kita orang Kristen atau tidak, masalah selalu ada sampai mati. Anda punya masalah, saya punya masalah. Dan dari zaman dulu sekalipun, masalah selalu ada. Perempuan-perempuan ini kurang baik apa Bapak Ibu? Mereka datang pagi-pagi benar mencari Yesus. Mereka mau berbuat kebaikan kepada mayat Yesus. Waktu itu yang mereka kira mati, yang mereka kira ada di kubur. Mereka datang, mereka persiapkan segala sesuatu, tapi ada problem, ada masalah. Dan mereka mulai bertanya, siapa? Saya ulang ya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Siapa? Kalau batunya nggak diguling lah, terus
Sia-sia dong kedatangan mereka. Kalau batunya nggak diguling, batunya nggak dibuka, ya nggak bisa dong. Mau masuk nggak bisa, mau lihat nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa lah, pulang lagi. Batal semuanya. Tapi sesuatu yang ajaib terjadi. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib, Bapak Ibu. Coba perhatikan ayat di bawahnya lagi, ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, perhatikan baik-baik, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi waktu mereka tuh punya masalah, mereka sadar, mereka aware, kita punya problem nih. Kita mau datang tapi tidak ada orang yang bisa menggulingkan batu itu. Ini bukan jenis batu yang bisa digelinding cuma dengan 1, 2, 3 orang, bukan. Itu perlu puluhan orang karena 4 ton lebih. Mereka tidak punya hidrolik, tidak punya alat apapun. Mereka harus gulingkan begitu rupa, mereka harus rolling batunya begitu hebat. Mereka punya problem, tapi Tuhan buat jalan keluar. Ayat yang keempat dia berkata, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Dan saya mau beritahu sesuatu buat Anda, Bapak. Kita hari ini bisa punya pengharapan waktu kebangkitan Yesus. Sama seperti yang dialami oleh perempuan-perempuan ini. Batu itu sudah terguling. Dan saya mau beritahu Anda, batu itu terguling bukan untuk Yesus. Batu itu terguling untuk perempuan-perempuan ini. Batu itu terguling bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur, bukan. Tapi supaya perempuan-perempuan itu bisa masuk ke dalam dan lihat bahwa kuburnya kosong. Kita perlu sadar baik-baik. Sebabnya, penyebab dan akibatnya itu sangat erat. Kita perlu sadar. Kalau kita berpikir, oh dia gulingkan batu itu karena Yesus mau keluar. Yesus kan nggak bisa keluar. Kalau Yesus bisa bangkit dari kematian, dia bisa keluar dari sana sekalipun nggak ada jalannya, Bapak Ibu. Dan kalau Anda perhatikan di Alkitab, beberapa kali Yesus waktu mau dibunuh, Alkitab menulis roh melarikan dia dan dia hilang dari situ. Dia tiba-tiba ada di tempat yang lain. Kejadian yang sama juga dialami oleh Paulus. Waktu Paulus mau dirajam, tiba-tiba roh Tuhan melarikan dia dan dia hilang dari sana. Orang lain tidak bisa menemukan dia dan dia ditemukan di tempat yang lain. Tidak ada mustahil kalau Yesus sanggup bangkit dari kematian, apalagi sekedar keluar dari kubur yang tertutup. Rasanya lebih gampang keluar dari tempat yang tertutup, yang terkunci, daripada keluar dari lubang maut, Bapak Ibu. Dan Tuhan gulingkan bukan karena supaya Yesus bisa keluar, bukan. Tapi supaya perempuan-perempuan itu bisa masuk, supaya perempuan itu bisa lihat, supaya perempuan itu tidak punya lagi masalah. Saya percaya Alkitab dengan sangat sengaja menulis kisah ini dengan urutan yang sekuensial. Mereka nanya, oh kita punya masalah. Siapa yang akan bukakan, siapa yang akan gulingkan batunya? Dan ayat yang keempat dibilang, Tuhan gulingkan sudahan. Sudah selesai masalahnya. Hari ini saya berdoa baik-baik. Bapak Ibu, apapun masalah Anda hari ini, apapun pergumulan Anda hari ini, percayalah, selama kita punya Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu besar buat dia. Tidak ada masalah yang mustahil buat dia. Bagi kita berat, ya. Bagi kita mustahil, yes. Semua yang namanya masalah itu pasti sesuatu yang lebih besar daripada kemampuan dan kapasitas kita. Pasti. Kalau hari ini Anda pinjam uang ke saya misalnya, Pak Deki, saya pinjam uang 10.000, itu bukan masalah, Pak Bu. Karena masih dalam kapasitas saya, masih dalam kekuatan saya. Tapi kalau Anda bilang, Pak, saya mau pinjam 10 miliar, itu masalah. Kenapa? Itu di luar kemampuan saya, di luar kapasitasku. Nggak bisa. Itu masalah. Masalah itu sesuatu yang lebih besar daripada kekuatan kita, sesuatu yang lebih besar daripada daya kita, sesuatu yang lebih besar daripada kemampuan kita, itu problem. Hari ini kalau Anda punya problem, pasti problemmu besar, pasti. Nggak ada masalah kecil itu sebenarnya nggak ada loh. Semua masalah itu pasti besar. Tapi perhatikan baik, kita tidak pernah menanggung masalah kita sendiri. Yesus pernah berjanji dengan kita suatu di Alkitab kita, Bapak Ibu, kepada kita. Dia berkata, aku tidak pernah tinggalkan kau sendiri. Kita tidak pernah sendiri, Bapak Ibu. Ada sebuah lagu yang berkata, bagus sekali, dia berkata begini, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kita nggak pernah sendiri, Bapak Ibu. Dalam keadaan kita terjepitkah, dalam keadaan kita kesusahan, kita kepayahan, kita nggak pernah sendiri, Bapak Ibu. Tuhan pegang kita di tangannya. Hidup kita ini bukan sebuah kebetulan. Saya pribadi, saya percaya dalam hidup ini tidak ada namanya kebetulan. Semua hal, semua perkara dalam hidup kita terjadi dengan sebuah alasan. Dan Tuhan izinkan kejadian demi kejadian, masalah demi masalah itu terjadi dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang buat masalah, tapi Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Karena Dia punya rencana, karena Dia mau datangkan kebaikan buat kita. Setiap orang yang mau terima kebaikan harus lewati ujian, harus. Anak kecil,
mau terima piala, mau terima report kenaikan kelas, harus lewati ujian. Kita kepengen, saya kepengen jadi juara. Siapa sih yang gak kepengen jadi juara, Pak Bu? Semua kepengen. Masalahnya, siapa yang mau lewati pertandingannya? Semua kepingin dapat juara, semua kepingin dapat piala, semua kepingin dapat medali, semua kepingin dapat penghormatan, semua ingin dapat kemuliaan. Tapi yang mau lewati pertandingannya siapa? Yang rela berlatih begitu kerasnya demi pertandingan ini supaya kita dapat kemenangan, siapa Bapak Ibu? Tidak banyak loh. Dan saya berdoa hari ini, Anda dan saya, kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jangan gentar dengan masalah. Selama Yesus hidup, masalah kita selesai Bapak Ibu. Selama Yesus hidup, ada pengharapan. There is hope. Ada harapan buat kita hari ini. Perempuan-perempuan itu datang dengan masalah. Mereka sudah tahu, mereka jelas tahu bahwa mereka tidak sanggup gulingkan batunya. Mereka tahu dengan sangat jelas kekuatan mereka tidak sanggup. Kekuatan mereka tidak mampu. Dan mereka sadar, aware, siapa nanti yang akan gulingkan. Don't worry. Tuhan dalam rencana, Tuhan dalam kontrol yang ajaib. Tuhan ambil alih masalah kita. Tiba-tiba terguling. Dan kalau Tuhan bisa gulingkan batu buat mereka, Tuhan juga akan gulingkan batu Anda dan saya hari ini. Masalah kita bisa selesai Bapak Ibu. Percayalah, tidak ada yang mustahil. Bagi kita, ya berat. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Masalah kita, cepat atau lambat, pasti akan berakhir. Pasti. Tapi siap-siap. Waktu masalah kita berakhir, akan datang masalah yang lain lagi. Sampai matinya kita. Jadi, hidup ini memang penuh dengan sport jantung. Jadi ya nikmati saja. Punya masalah, jangan terlalu lebay lah. Kita lagi, kalau Anda mungkin lagi pusing masalah finansial, banyak juga kok yang begitu. Kita semua mengalaminya. Nggak ada orang yang nggak pusing masalah duit. Pendeta sama. Jangan dipikir pendeta nggak punya masalah. Banyak masalah kita Pak Bu. Cuma kita nggak pernah cerita. Anda punya masalah keluarga, sama. Banyak yang juga punya masalah keluarga. Kita juga punya masalah kita sendiri-sendiri. Cuma kita nggak saling cerita saja. Hidup ini bukan kontes lomba siapa yang paling menderita, siapa yang paling melas, siapa yang paling kasihan. Bukan. Hidup ini adalah perjuangan. Siapa yang akan bertahan sampai kesudahan segala sesuatunya, siapa yang akan bertahan sampai akhir, siapa yang akan terima mahkota kemuliaan. Jadi hari ini kalau Anda punya masalah, tenang. Jangan dihayati masalahmu. Semua orang punya. Tapi datang ke hadapan Tuhan, Dia siap untuk campur tangan, Dia siap gulingkan batu kita, Dia siap ambil alih. Ingat baik-baik, perempuan-perempuan ini punya masalah, ya. Tapi toh Tuhan juga punya jawaban. Kita punya masalah, ya. Tapi Tuhan juga punya jawaban. Hari ini, pesan yang pertama, saya berdoa buat kita semua, sadarlah bahwa kita selalu punya pengharapan. Di dalam Yesus, selalu ada pengharapan. There's always a new hope for us. Baru setiap hari di dalam Yesus ada pengharapan buat Anda dan saya. Dan kita perlu sadar baik-baik. Jangan biarkan ketakutan menguasai. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai kita. Jangan biarkan kelemahan menguasai kita. Jangan biarkan kegelisahan menguasai kita. Jangan biarkan hati kita yang berkuasa. Perasaan kita yang berkuasa. Bukan Bapak. Ada satu hal yang membedakan antara orang dewasa dengan anak kecil. Anak kecil itu dikuasai oleh perasaan. Oh, kalau dia merasa suka, dia merasa happy, ya dia akan baik. Dia akan nurut sama kita, dia akan lucu jadian anaknya, penuh pria, ceria dan periang dan segala macamnya. Tapi begitu bad mood, perasaannya nggak enak, bete, marah, ngamuk, ngomel, cranky, tantrum dan segala macamnya. Tapi orang dewasa, kita tidak dikuasai oleh perasaan kita. Kita menguasai diri sebegitu rupa. Kita menguasai diri kita menguasai perasaan kita menguasai pikiran kita menguasai tubuh kita sebegitu rupa. Orang dewasa, waktu dia merasa capek, dia merasa lelah, dia merasa sedih mungkin, dia tetap pergi kerja. Walaupun gak mood. Kenapa? Karena dia menguasai dirinya begitu rupa, karena dia tahu dia harus kerja, dia harus pergi, ada kewajiban. Jadi hari ini, kuasailah dirimu. Kuasailah perasaanmu. Kuasailah emosimu. Kuasailah pikiranmu. Tundukkanlah di bawah hukum Kristus. Biar hari ini kita lepas, kita bebas dari setiap jerat belenggu iblis. Belenggu setan itu bukan hanya masalah dosa. Belenggu setan itu bicara hati, pikiran. Kita kadang dikuasai, kita kecewa dengan hidup ini, kita pahit dengan hidup ini.
Yang buat kita susah satu orang, tapi Yesus disebut-sebut, dibawa-bawa. Oh, Tuhan nggak peduli, Tuhan itu ada atau enggak, dan segala macam. Padahal yang bikin ulah bukan Tuhannya. Yang bikin ulah orang lain. Keadaan yang buat kita kecewa, buat kita pahit, tapi Tuhan diseret-seret dan segala macam. Bertobat hari ini Bapak Ibu. Minta ampun di hadapan Tuhan. Masalah kita bukan akhir dari dunia. Yesus mati buat Anda. Yesus mati buat saya. Karena kita berharga. Nanti kalau Anda pernah lihat, nanti sekali dalam setahun ada acara kurban nanti biasanya. Ada kambing, sapi dipotong dan segala macam. Nanti coba lihat Bapak. Mereka yang kambing-kambingnya mau dipotong itu bisa nangis loh. Mereka kepingin hidup. Tapi kita orang manusia yang beriman, yang kita katanya percaya Yesus, kadang-kadang kita kepingin mati. Itu kan lucu sekali toh. Betapa kita tidak menghargai pengorbanan Yesus buat kita. Dia mati supaya Anda dan saya bisa hidup. Jangan kalah dengan masalah ini. Jangan kalah dengan perasaanmu. Jangan kalah dengan emosimu. Be strong. Jadilah kuat. Jadilah tegar. Kuasailah dirimu. Sebab selalu ada harapan di dalam Tuhan. Ayat yang kedua dia berkata begini. Saya bacakan buat Anda ya. Pasal 16 ayat yang ke-7. Markus 16 ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya tahu Anda pasti sudah pernah dan sering baca ayat ini, tapi kadang-kadang orang nggak sadar bahwa ternyata ada sebuah keanehan di dalam ayat ini. Saya ulang baik-baik ya, firman ini berkata begini. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ada satu nama yang disebut secara khusus dan spesifik oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa dia nggak bilang, katakanlah kepada semua murid-muridku? Murid-muridnya kan sudah termasuk Petrus ya. Kenapa Petrus disebut secara khusus dan spesifik? Kenapa dia nggak bilang, katakan kepada muridku, Petrus, Yakobus, Yohanes, siapa lagi ntar? Nathanael, Matius, Markus, dan segala macam. Kita semua bisa. Kenapa namanya nggak disebut? Kenapa hanya ada satu nama yang disebut khusus? Kenapa yang lain dilupakan? Yohanes kemana? Yang lain kemana? Zebedeus kemana? Yakobus kemana? Kenapa cuma satu nama yang disebut? Kenapa cuma Petrus? Dan kalau Anda tahu, saya percaya Anda pasti tahu juga, pasti ingat kisahnya. Petrus ini siapa sih? Petrus itu adalah orang yang menyangkal Yesus 3 kali, Bapak Ibu. Dari sekian banyak nama, dari sekian banyak orang yang dekat dengan Yesus, hanya ada satu nama yang disebut secara khusus, secara spesifik di dalam ayat ini. Beritahukanlah secara khusus kepada Petrus. Artinya, kalau sampai perempuan-perempuan ini lupa ngasih tahu Yohanes, cincai lah wis. Tapi jangan sampai lupa kasih tahu kepada Petrus. Kalau sampai Nathanael misalnya dicari nggak ketemu, ya sudahlah wis, nanti kita tunggu saja dia datang. Tapi Petrus carilah. Kasih tahu dia, beritahu dia. Kepada Petrus ada sebuah perintah wajib, dia harus tahu. Kenapa? Kenapa dia harus tahu? Saya berdoa hari kita perlu sadar kebenaran yang kedua ini. Saat Yesus bangkit Bapak Ibu, ada pengharapan, ada kasih. There is love for us. Petrus itu dalam takaran orang dunia, itu orang yang gagal. Dia sangkal Yesus bukan cuma 1 kali loh. 3 kali Bapak Ibu. Ini gak main-main. 3 kali dia sangkal Yesus. Kalau Anda tahu, sebelum dia sangkal Yesus, kalau Anda masih ingat, Petruslah orang yang berkata, Tuhan, semua orang lain boleh meninggalkan kau, tapi aku sekali-kali aku tidak akan meninggalkan. Wah, ini hebat sekali. Kadang-kadang kita pun melakukan yang sama. Oh Tuhan, aku cinta engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Wah, kita nyanyinya hebat, kadang keluar air mata. Kita bisa angkat tangan, tapi begitu masalah datang lalu kita bilang, Tuhan kok ada apa tidak? Tuhan aku mau mati rasanya. Tuhan kenapa begini? Kecewa, pahit, terluka. Sama, kita juga sangkal Yesus dengan cara yang berbeda. Mungkin kita nggak keluar, mungkin kita nggak berani keluar ngomong langsung terang-terangan. Wah, Tuhan ini ngawur. Tapi dalam tingkah kita, sikap kita, kita menyangkal dia. Petrus dengan kita nggak ada bedanya. Tapi perhatikan baik-baik. There is love. Yesus dengan sengaja mengingat satu nama ini. Beritahukan kepada Petrus. Orang yang pernah mengkhianati aku. Orang yang gagal. Orang yang jatuh. Orang yang sudah hilang entah kemana.
cari. Dan kita nanti akan lihat kitab Yohanes mencatat bagaimana dia pulih, bagaimana pemulihan dari Petrus. Petrus itu suatu ketika dia lagi mancing ikan, dia kembali ke pekerjaan yang lama sebagai nelayan. Jadi ingat baik-baik, dia pernah jadi nelayan, lalu dipanggil Yesus menjadi penjala manusia. Dia pergi, dia tinggalkan semuanya, dia pergi ikut Yesus 3,5 tahun lamanya. Begitu Yesus dia sangkal, Yesus mati, dia nggak tahu, dia pergi balik lagi jadi nelayan lagi. Dia tangkap ikan lagi dan segala macam lah. Nah, suatu ketika waktu dia nangkap ikan, Yesus nanya dengan dia, Yesus ketemu dengan dia, Yesus siapin dia ikan bakar. Lalu dia nanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya lagi kedua, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Menangislah dia. Ini ayat, saya bacakan dulu buat kita semua ya, supaya kita bisa mengerti kisah ini dengan benar. Yohanes 21 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, sama seperti dia menyangkal Yesus 3 kali. 3 kali juga Yesus bertanya dengan dia, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Hari itu semua kesombongannya hilang. Dia nggak bilang, oh semua orang boleh nggak mengasihimu, tapi aku pasti. Nggak hilang, Babu. Dia berkata, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba aku. Dan ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Perhatikan baik-baik. Hanya ada satu orang, hanya ada satu murid yang dipanggil 2 kali. Ikutlah aku, Petrus. Panggilan pertama di Danau Galilea. Petrus sedang selesai menjala ikan, dia lagi beres-beres jaring, lalu Yesus berkata, ikutlah aku akan menjadikan kau penjala manusia. Lalu dia pergi, dia tinggalkan segalanya. Yang kedua, di tengah-tengah dia sudah berdosa, dia hilang, dia balik ke dunia lama, dia balik kepada hidup yang lama, dipanggil lagi, Bapak Ibu. Wah, kalau kita bisa sadar kepada ini, God is so amazing. Dia kasih kita second chance, kesempatan kedua, Bapak Ibu. Dia nggak biar kasih kita, wah ini memang kurang ajar, dia sudah tahu loh, sudah dipanggil, sudah ikut, sudah ngerti, sudah dengar pengajaran, sudah lihat mujizat, sudah semuanya sudah. Nah terus dia sendiri balik lagi kepada kubangan yang lama, kembali kepada hidup yang lama. Kurang ajar, matilah kamu Petrus. Tidak. Tuhan tidak dengan ada kepahitan. Ini kurang ajar, dia habis sangkal aku, terus dia kabur. Tidak, Bapak. Dipanggil lagi kedua kalinya. That's a second chance, that is love. Dan saya percaya hari ini mungkin kita semua orang yang sama. Mungkin kita dulu pernah bergebu-gebu, berapi-api untuk Tuhan. Wah, aku cinta Yesus, aku melayani Tuhan. Aku rela berikan apapun buat Tuhan. Aku berikan hidupku sepenuhnya buat Tuhan. Tapi hari ini mungkin kita sedang jatuh. Mungkin kita sedang jauh. Kita sedang penuh dengan keluh kesah. Kita penuh dengan luka. Kita penuh dengan kepahitan. Kita penuh dengan kecewa. Kita penuh dengan amarah. Kita penuh dengan emosi, kemarahan jiwa kita. Kita sedang jauh dari Tuhan. Dulu kita mungkin bisa pelayan begitu hebat. Dulu kita bisa cinta Tuhan. Sekarang, kalau hari ini kita berani mengakui Tuhan, aku terhilang. Sekalipun kita orang Kristen. Sekalipun Anda mungkin masih tetap ke gereja. Sekalipun Anda mungkin masih tetap baca firman. Sekalipun Anda masih tetap berdoa. Bisa jadi kita jadi orang yang terhilang hari ini. Kalau kita berani lihat jujur di dalam diri kita, Bapak Ibu, kita akan tahu sebenarnya kita ini masih orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita masih mengikut Yesus dengan tulus. Kita masih mengikut Yesus dengan setia. Kita masih mengikut Yesus dengan percaya. Atau kita sudah terhilang. Kita akan tahu, lihat sendiri. Jujur dengan diri kita sendiri. Dan kalau Anda bisa jujur, kalau kita mendapati ternyata kita orang yang terhilang, saya punya kabar baik buat Anda. Yesus siap panggil engkau kesekian kalinya lagi. There is love for us. Tidak dibiarkan kita mati dalam dosa dan penyesalan, tidak. Suatu ketika ada sebuah kisah nyata, seorang ateis yang tidak percaya Yesus, tidak percaya Tuhan,
Dia berkata kepada orang-orang di sekeliling dia, orang-orang rame di depan gereja begitu. Lalu dia berkata, kalau Tuhan ada, aku tantang dia, cabut nyawaku. Ku beri waktu 5 menit untuk membuat aku mati. Biar kita semua tahu ada atau enggak Tuhan itu sebenarnya. Dia mulai hitung menit 1, menit 2, menit 3, sampai menit ke-5 ternyata nggak ada apa-apa. Dia nggak mati, nggak disambar petir, nggak ada apa-apa. Tetap hidup. Lalu dia berkata, lihat, nggak ada Tuhan. Kalau ada kan aku sudah mati. Tapi nggak ada. Tuhan itu bohong. Saya mau beritahu sesuatu. Tuhan itu bukan tidak ada. Tuhan itu bukan Tuhan yang impulsif. Dia nantang, mati lu. Tidak, Bapak Ibu. Dia mengasihi orang ini begitu rupa. Dia mengasihi kita begitu rupa. Dia sampai korbankan nyawa anaknya yang tunggal. Nggak mungkin dia sekedar, gengsi, emosi, mati. Lah percuma dong pengorbanan Yesus. Dia beri kita kesempatan begitu karena kasihnya begitu besar. Saya tidak pernah mengerti betapa besarnya kasih Yesus sampai saya sendiri punya anak, Bapak Ibu. Suatu ketika saya mulai menyadari anak saya ini kadang-kadang suka satu momen tertentu gitu ya, kadang suka aneh sekali. Ngelawan kita begitu rupa, menyakiti hati begitu rupa. Tapi saya pribadi, saya sadar saya terluka, saya sadar saya marah. Tapi saya selalu terima dia. Apapun keadaannya. Dia buat ini, dia buat itu, menyakiti hati, menyakiti perasaan. Saya tetap terima dia dengan apa adanya. Saya melupakan kesalahannya dan ya sudah, baik lagi. Kenapa? Karena dia anakku. Dan hal yang sama saya juga sadar. Saya menyakiti hati orang tuaku itu kadang-kadang ajaib loh. Saya kalau ingat lagi ya, dulu saya suatu ketika ditanya di interview begitu ceritanya, Pak, Bapak ini dari dulu ini orang baik apa bukan? Anak baik uhau apa bukan? Enggak rasanya. Kalau saya pribadi ditanya iya, saya ini enggak uhau. Pemberontak iya, melakukan ini tuh nyakitin orang tua iya. Melukai hati luar biasa. Sangat, kalau orang tua aku, mama ya, terutama lihat papa saya udah almarhum, papa pertua juga sama. Kalau lihat, saya sadar diri kok betapa kurang ajarnya, betapa besar luka yang saya buat di hati mereka. Tapi sebuah kebenaran, orang tua saya nggak pernah buang, saya nggak pernah, aku bosan dengan kamu kurang ajar, matilah di luar sana. Tidak, Bapak Ibu. Apapun yang saya lakukan, kesalahanku, pelanggaran saya, apapun itu, sebesar apapun itu, saya masih ingat sekali, saya pernah bentak mama saya pernah bentak mertua saya. Maafkan saya, Mam, Pap. Dan ini pengakuan dosa saya di hadapan semua orang hari ini. Tidak ada yang sempurna, pendeta pun juga tidak. Kita semua berbuat kesalahan. Tapi orang tua saya tidak pernah buang kai. Dia tetap terima saya apa adanya. Dengan kasih, dengan penerimaan, there's love. Mereka ulurkan tangan kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya. Deki, ayo pulang. Bapak Ibu, kalau orang tua yang jahat di dunia, Bapak yang jahat di dunia tahu memberi yang baik, apalagi Bapak kita di surga. Bukankah itu yang firman Tuhan katakan? Kalau orang tua di dunia saja bisa memberikan kasih begitu rupa, kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, apalagi Tuhan kita. Ayo kembali Bapak Ibu, berbalik dari jalan kita yang jahat, berbalik lagi. Ingat lagi kasih kita yang mula-mula. Ingat kitab Wahyu, penutupan ya, terakhir. Dalam kitab Wahyu dia tulis begini, ingatlah kasihmu yang semula. Jangan sekedar menjalani kehidupan ini seperti angin lalu Bapak Ibu. Jangan sekedar menjalani hidup ini, ya sudahlah, hari ini mau ngapain terjadilah. Sera-sera, mau ngapain terserah wis. Jangan, planninglah hidup ini. Kita hidup ini bukan seperti video game. Kita jalani, kalau mati, kalau kepentok, terus kita restart, ulang lagi dari awal. Nanti kalau kepentok, ulang lagi dari awal. Hidup ini cuma sekali. Sekali Anda salah, habislah sudah semuanya. Tapi toh bersyukur kita hari ini kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang memberi kasih buat kita. He give us a second chance. Dia panggil lagi kita kedua kalinya. Dia panggil lagi kita. Dia kasih kesempatan buat kita. Bapak Ibu, ayo berbalik hari ini. Kalau kita kecewa dengan Tuhan, kita pahit dengan Tuhan, kita marah dengan Tuhan, ayo berbalik. Ada kesempatan buat Anda, ada kesempatan buat saya. Hari ini ada kasih kesempatan kedua buat kita semua. Biar hari ini kita belajar yang ketiga. Saya bacakan buat Anda kitab Markus pasal 16 ayat ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka.
Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Perhatikan baik-baik. Ayat 7. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. Dia mendahului kamu ke Galilea dan di sana kamu akan melihat dia seperti sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu Alkitab menulis, lalu mereka keluar dan lari, Bapak Ibu, meninggalkan kubur itu. Kenapa? Perhatikan ya, kenapa mereka keluar lari kembali kepada murid-muridnya, dia ceritakan. Lalu tersebarlah berita itu ke seluruh dunia bahwa Yesus kita bangkit. Apakah mereka melihat bukti? Tidak. Mereka tidak pernah lihat Yesus sebelum ini. Setelah waktu mati hari Jumat, hari Minggu, mereka tidak lihat apa-apa. Tidak ada buktinya. Yang mereka lihat cuma satu kubur kosong. Apakah Yesus bangkit atau tidak? Tidak ada yang tahu. Mereka juga, karena nggak ada buktinya. Dia nggak lihat Yesus di awan-awan, dia nggak lihat Yesus di pojokan, nggak ada apa-apa. Yang mereka lihat cuma malaikat. Tidak ada Yesus di sana. Tidak ada bukti dalam tanda kutip. Tidak ada bukti bahwa Yesus bangkit beneran. Tapi toh mereka keluar, Pak Bu. Mereka jalan, mereka pergi. Mereka beritakan kebangkitan Yesus. Itu harus dimengerti dengan iman. Karena bagi banyak orang kebangkitan Yesus itu sebuah kebodohan. Tidak ada orang mati bangkit kembali. Betul. Tidak pernah ada orang mati bangkit kembali kecuali Tuhan kita. Makanya kita percaya, makanya kita sembah Dia. Karena Dia tidak sama seperti kita. Dia bukan manusia biasa. Dan nanti saya akan buktikan buat Anda. Dia tahu bangkit. Dan nanti setelah kejadian ini mereka lari, waktu mereka pergi mereka nggak lihat ya Pak Bu. Tidak ada buktinya. Tidak ada Yesus di sana, mereka tidak lihat bukti. Mereka pergi, mereka beritakan. Lalu setelah itulah beberapa hari kemudian ada lebih dari 550 orang menyaksikan kebangkitan Yesus. Ada lebih dari 500 orang melihat dengan mata kepalanya Yesus hidup kembali. Dia ada di tengah-tengah mereka, dia makan dengan mereka, dia bicara dengan mereka, dan dia terangkat ke surga. 550 orang. Kalau seandainya 500 orang itu dikumpulin hari ini Bapak Ibu, di depan kita, lalu masing-masing disuruh kesaksian, di interview begitulah ya, dimasukin TV, didokumentasi. Satu orang saja misalnya dapat jatah 10 menit untuk cerita. 500 orang kali 10 menit itu 5.000 menit. 5.000 menit itu berapa jam Pak Bu? Lalu kita mau sangkal begitu rupa. Kebangkitan Yesus itu sebuah fakta sejarah yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Orang dari zaman ke zaman mereka selalu berusaha mendiskreditkan Yesus kita. Wah, Yesus itu lahir itu bukan Desember, bukan Natal. Nggak mungkin. Natal itu waktu Desember itu ada salju, waktu Desember itu begini begitu. Semua orang berusaha mencari celah. Oh, Yesus itu bukan lahir Desember. Tapi saya pengen Anda mengerti sebuah kebenaran. Banyak orang meragukan kelahiran Yesus di bulan Desember. Betul. Tapi tidak ada orang yang meragukan kalau dia benar-benar lahir. Lepas dari bulan apa. Mau Desember terserah. Mau Januari terserah. Mau Februari, Maret, April terserah. Tapi toh tidak ada orang yang meragukan dia pernah lahir. Semua percaya. Siapapun percaya bahwa Yesus pernah lahir. Cuman karena mereka tidak bisa meragukan kelahiran Yesus, mereka mulai meragukan kapan. Itu bukan esensi kita. Mau di bulan apapun dia lahir terserah. Yang penting kita tahu Yesus pernah ada satu pribadi namanya Yesus lahir di muka bumi ini. Dan dia mati. Dalam sejarah tercatat. Bukan sejarah Alkitab saja, sejarah dunia tercatat pernah ada seorang yang mati di kayu salib. Dikuburkan di sebuah kubur baru milik seorang kaya raya bernama Yusuf Arimatea. Dan bangkit pada hari ketiga. Dilihat lebih daripada 500 orang. Dan tersebar sampai sekarang berita itu. Yang kita kenal sebagai Yesus Kristus Tuhan kita yang ajaib. Bapak Ibu, we must have faith. Kita harus punya iman untuk percaya, untuk mengerti, dan untuk menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab menulis begini. Lalu mereka lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Ada sebuah kata yang hilang dalam terjemahan Alkitab kita, dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam terjemahan bahasa Inggris saya bacakan ya buat Anda ya. Ini jauh lebih bagus. Dia berkata begini. So they went out quickly and fled from the tomb, for they trembled and were amazed. Mereka lari dari kubur karena mereka gemetar, ketakutan dan takut.
takjub. Kata takjubnya hilang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia cuman takut doang, gentar dan dahsyat. Tapi mereka bukan lari, bukan cuma sekedar takut. Ya pasti takut, siapa yang gak takut Bapak Ibu? Kubur batu, ada batu 4 ton lebih terguling, lalu semuanya kosong dan ada malaikat berdiri di sana, siapa yang gak gentar? Kalau Anda baca dalam cerita keseluruhan, ada gempa bumi hebat sebelum terjadinya semua itu. Siapa gak gentar Bapak Ibu? Tapi mereka bukan cuma gentar, mereka amazed. Dalam terjemahan bahasa Yunani aslinya, kata amazed ditulis dengan kata ekstasis. Stop dulu sebentar. Anda gak perlu tahu bahasa Yunani. Tapi kalau saya bilang ekstasis, ekstasi, apa yang di pikiran Anda? Ada sebuah kegembiraan, rasa takjub, sukacita yang begitu hebatnya. Itu ekstasis. Orang hari ini mencoba mendapatkan ekstasis itu dengan obat-obatan. Mereka minum 1 pil, mereka minum 2 pil. Kenapa? Supaya bisa mendapatkan fenomena yang sama, rasa gembira yang sama, supaya mereka bisa lupa problem mereka. Tapi itu ekstasis yang palsu. Yang mereka alami, the real one, ekstasis yang sesungguhnya. Begitu mereka dengar kabar itu, mereka lihat kubur kosong, belum lihat buktinya, mereka belum ketemu Yesusnya, baru lihat kubur kosong, tapi ekstasis begitu rupa, mereka lari. Wah, tahukah Anda, ribuan tahun sebelumnya, kejadian yang sama terjadi Bapak Ibu. Ada seorang nabi, namanya Nabi Elia. Elia itu seorang pelari. Dan dia berlari. Saya bacakan buat Anda ya, ayatnya dulu supaya kita bisa ngerti baik-baik. 1 Raja-Raja 18 ayat 46. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, yang mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Jadi dari Karmel, dari Gunung Karmel, dia ke Yisrael, dia lewati keretanya Ahab, dia lari Bapak Ibu. Nabi Elia adalah nabi pelari. Dia lari 30 km lebih dari Yisrael, dari Karmel ke Yisrael, tanpa henti Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia begitu bersukacita, ekstasis. Waktu dia di Karmel, dia lagi berdoa dalam gua, dia lihat, dia berdoa dan dia suruh anak buahnya, dia suruh bujangnya, coba lihat ke gunung, apa yang kau lihat dari sana? Tidak ada. Dia suruh kedua kalinya, apa yang kau lihat? Tidak ada. Ketiga kali disuruh, apa yang kau lihat? Tidak ada. Keempat kali disuruh, lihat? Tidak ada. Ketujuh kali yang disuruh, lalu bujang itu kembali berkata, aku melihat ada awan muncul telapak tangan dari lautan, dari tengah lautan. Dan Elia mengerti, jawaban doa segera datang. Setelah 3,5 tahun kekeringan, hari itu akan turun hujan. Dia ikat pinggangnya, dia keluar dari Karmel, dia lari begitu rupa. Ekstasis. Dia tahu, dia ekstasis karena dia tahu jawaban Tuhan dalam perjalanan. Perempuan-perempuan ini lari meninggalkan kubur Yesus, ekstasis karena dia tahu Yesus mereka sudah bangkit. Hari ini, apakah kita sedang ekstasis dengan Tuhan? Atau kita sekedar, ya terserah lah, ya Paskah ya sudah lah, apalagi seperti biasa-biasanya Paskah. Ya selamat Paskah ya, kita kirim gambar 1, 2, ya, sudah selesai. Basa-basi kita. Kalau itu yang kita lakukan, something is wrong with us. Harusnya kita ekstasis yang sama. Suatu ketika, tahun 1800-an ada seorang pemain biola yang sangat terkenal, namanya Fred Kreisler. Dia ini pemain biola sangat hebat sekali. Suatu ketika dia jalan-jalan, waktu dia lagi konser, dia keliling dunia, dia konser. Nah di satu tempat, waktu dia konser, dia lihat ada seorang penjual biola langka Pak Bu. Biola ini sangat langka, biola ini sangat bagus, hanya ada sekian banyak di dunia ini, dan dia kepingin. Tapi waktu dia tanya berapa harga biola ini, biola itu mahal sekali Bapak Ibu. Dan Fred Kreisler tidak punya duitnya waktu itu. Jadi dia pergi, dia konser ke sana kemari, dia pergi, dia kumpulkan uang. Begitu uangnya terkumpul, dia berangkat lagi ke negara itu, ke kota itu, dia mau beli biola itu. Waktu dia masuk ke toko, dia tanya, aku mau beli biola yang kapan hari aku tanya. Lalu si penjual berkata, wah sorry, biola itu sudah terjual kepada orang lain. Ada seorang kolektor yang beli, sudah laku. Lalu si Fred Kreisler nanya, aku boleh tahu nggak siapa kolektornya, alamatnya di mana? Aku mau ke sana, aku mau lihat. Lalu singkat cerita, Fred Kreisler pergi ke rumah si kolektor, lalu dia ngomong, dia cerita, aku berapa waktu lalu pernah lihat sebuah biola yang bagus, yang sangat indah sekali. Aku pengen beli, tapi duitnya nggak cukup. Nah, aku dapat kabar bahwa kamu sudah beli biola itu. Boleh nggak aku beli dari kamu? Boleh nggak aku tebus biola itu darimu? Akan ku kasih harga lebih dari waktu kau beli.
Lalu si kolektor itu berkata begini, wah mohon maaf, biola ini sekarang sudah jadi koleksiku yang sangat berharga. Karena hanya ada sekian di dunia, sangat langka. Saya nggak akan bisa dapat lagi yang kedua kali, jadi mohon maaf, nggak bisa, nggak dijual. Singkat cerita, Fred Klesler memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum dia pulang, dia punya ide, dia punya keinginan, dia berkata, sebelum aku pulang, boleh nggak satu kali saja aku mainkan biola itu sebentar, sebelum biola itu diam selama-lamanya. Karena ternyata si kolektor itu bukan pemain biola, Pak Bu. Dia cuma koleksi benda-benda berharga, dia koleksi benda-benda langka, dia nggak bisa main biolanya. Jadi kalau biola ini di tangan si kolektor ini, ya dia nggak akan pernah main sama sekali. Jadi dia ngomong, sebelum biola ini masuk di dalam pajangan kaca, dalam bingkai kaca, sebelum nggak pernah dimainkan lagi, sebelum suaranya nggak akan pernah didengar lagi seumur hidup, terakhir kalinya boleh nggak aku mainkan. Singkat cerita, ini kisah nyata ya Pak Bu. Si kolektor berkata, silakan main. Si kolektor kasih, lalu Fred Klesler mainkan biolanya begitu rupa, begitu hebat. Dia konser mini, konser dadakan di rumah si kolektor. Dan begitu musik itu keluar, suara biola itu keluar, begitu hebatnya, begitu indahnya, hati si kolektor tersentuh dengan begitu rupa. Lalu kolektor itu berkata, I cannot afford to keep it by myself. Aku nggak pantas kalau nyimpen sendiri keindahan biola ini. Karena aku nggak bisa main. Mr. Klesler, biolanya milikmu. Kamu ambil. Nyanyikanlah, bunyikanlah, mainkanlah. Biar seluruh dunia tahu betapa indahnya bunyi ini. Hari ini, hal yang sama saya mau bicara buat kita semua, Pak. Yesus kita bukan untuk disimpan sendiri di dalam sini, dalam hidup kita. Terlalu hebat dia untuk disimpan. Ceritakan kepada semua orang, ekstasis. Ceritakan kepada semua orang, Bapak, betapa Tuhan kita hebat, betapa Tuhan kita ajaib, betapa Tuhan kita merubah hidup, mengubah keadaan. Saya berdoa hari ini, apapun yang Anda alami hari ini, sekarang, saat ini, masalah kita, pergumulan kita, problem kita, apapun yang kita hadapi, percaya sungguh-sungguh bahwa di dalam Tuhan hari ini, di dalam kebangkitan Yesus Tuhan kita, ada pengharapan, ada kasih, ada kesempatan kedua, ada iman di dalamnya. Dengan iman kita percaya bahwa kita akan menerima semua yang dijanjikan Tuhan. Ada surga buat kita, ada surga buat Anda. Masalah bukan penghalang, masalah bukan pergumulan, masalah kita bukan sekedar akhir dari kehidupan. Kita akan melihat sesuatu yang baru. There is hope, there is love, and there is faith. Ada iman. Saya berdoa hari ini, mulai dari hari ini, berhenti mengasihani diri Anda sendiri, berhenti berkeluh kesah dengan keadaan Anda sendiri, tapi bersyukur dengan segala keadaan bahwa Tuhan sedang mengambil alih hidup kita. Saya berdoa hari ini, kita tundukkan kepala, biar kita ambil waktu berdoa di depan Tuhan. Bapa, sebagai hamba Allah, saya berdoa hari ini, Tuhan Kau jamah kami, dimanapun kami ada saat ini, apapun sedang kami alami hari ini, Tuhan campur tangan hari ini. Kau berkati kami Tuhan, Kau cabut setiap luka dalam hati kami. Kau cabut setiap kemarahan, Kau cabut setiap kepahitan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hari ini Tuhan Kau beri kami hati yang baru, Kau beri kami pikiran yang baru, Kau beri kami Tuhan roh yang peka dengan Tuhan untuk mengerti rancangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, untuk kami sadar, untuk kami mengerti bahwa di dalam Tuhan kami punya pengharapan baru, kami punya kasih, kami punya kesempatan kedua untuk berbalik dari jalan kami yang jahat. Kami punya iman untuk melangkah dan menikmati apa yang Tuhan siapkan buat kami. Memang sampai hari ini kita nggak lihat Yesus, karena Yesus itu roh. Kita belum melihat, kita belum bertatap muka dengan Dia, tapi kita percaya dengan iman. Suatu hari cepat atau lambat kita akan ketemu dengan Tuhan yang kita sembah. Pengharapan kita, penantian kita, ketekunan kita, perjuangan kita tidak pernah sia-sia dengan Tuhan. Saya berdoa hari ini, Tuhan beri kekuatan buat setiap kami. Tuhan beri kekuatan buat hamba-Mu, buat setiap orang mendengar siaran ini, rekaman ini, video ini. Kau jamah Tuhan dimanapun mereka ada. Kau Tuhan yang buat jalan keluar, Kau Tuhan yang buat pertolongan, Kau buat mujizat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Saya berdoa hari Bapak Ibu, percaya sungguh-sungguh bahwa dalam hidup ini tidak ada satu kuasa apapun yang lebih besar daripada kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada perkara apapun, tidak ada masalah apapun yang lebih berat daripada kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari di mana kita peringati, kita tahu, kita kenang Yesus mengalahkan musuh yang terbesar di antara semuanya, maut. Dia kalahkan maut, Dia pegang kunci maut, Dia menang atas maut, dan Dia berkata juga kepada kita dan Anda dan saya hari ini bahwa kita juga akan menikmati firdaus yang sama. So, be happy, enjoy your life, nikmati hidup, lihatlah kebaikan di tengah-tengah penderitaan,
Lihatlah kebaikan di tengah-tengah masalah. Lihatlah sukacita di tengah-tengah semua air mata yang ada. Dan kita akan bersyukur betapa besar berkat Tuhan. Ingat satu lagu dari sekolah minggu Bapak Ibu. Kembali kepada yang semula ya. Hitung berkatmu satu persatu. Bukan hitung masalahmu. Masalah jangan dihitung. Hitunglah berkatmu satu persatu. Maka kau akan heran betapa besar berkat Tuhan dalam hidupmu. Hari ini saya mau berdoa buat kita semua. Kita juga harus akan akhiri ibadah kita. Aminkan Bapak Ibu. Dalam hidup ini kita tidak pernah sendiri. Dalam hidup ini ada Tuhan. Kita angkat kita sama-sama. Biar kita akhiri ibadah kita hari ini. Dan saya ajak kita katakan amin yang keras. Setiap perkataan berkat yang saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa dalam namamu. Dan hari ini, saat ini kami berdoa, kami percaya. Diberkatilah pekerjaan kita. Diberkatilah usaha kita. Apapun yang kita sentuh dan kita kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Biar kita naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kita jadi orang yang memberi bukan meminta-minta. Biar kita jadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini nih, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan